Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-17 ini ada kata yang mengatakan, janganlah kamu menyangka. Itu berarti bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi berburuk sangka terhadap Tuhan Yesus Kristus hanya karena murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tanpa cuci tangan, memetik gandum pada hari Minggu. Bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus telah meniadakan hukum Taurat. Dengan melihat keadaan tersebut, Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah menggenapi. Apakah yang dimaksud dengan menggenapi? Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadi inti hukum Taurat. Kita mengetahui tujuan daripada hukum Taurat. Inti daripada hukum Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan Allah mewujudkan kasih itu. Allah menggenapi hukum Taurat dengan kasih, perbuatan kasih, wujud nyata yang dilakukan oleh Yesus melalui salib. Lewat kayu salib, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tanpa harus melihat apa yang menjadi latar belakang manusia itu. Yesus menunjukkan kasih-Nya. Itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus dari hukum Taurat. Itu sebabnya kita diharapkan untuk tidak hanya menghafal hukum Taurat, mengetahui apa isi hukum Taurat. Lewat firman Tuhan ini kita diajak, sebagaimana Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kasih, demikianlah juga dengan kita, para pengikut Kristus yang setia, yang menyatakan diri sebagai umat Kristen. Bagaimanakah kita juga boleh menggenapi hukum Taurat? Dengan mewujud nyatakan kasih, mengasihi Tuhan Allah, dengan mengasihi sesama manusia. Karena omong kosong kita boleh mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia. Itu sebabnya marilah kita genapi hukum Taurat dengan benar-benar melakukan kasih. Janganlah kiranya kita mengatakan kasih sama seperti orang-orang Yahudi, tetapi sesungguhnya
kita mengabaikan kasih, jauh dari kasih, hidup dengan penuh kepura-puraan. Lewat firman Tuhan hari ini yang sudah menyapa kita, marilah kita menjadi pelaku-pelaku kasih. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menggenapi hukum Taurat dengan kasih. Maka marilah kita juga merespon kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Dengan kita boleh melakukan kasih. Kasih terhadap Allah. Dan mewujud nyatakannya. Kasih kepada sesama. Kasih kepada saudara-saudara kita. Kasih terhadap keluarga kita. Kasih terhadap orang-orang sekeliling kita. Supaya dengan demikian, nyatalah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.